dhewe ki duwe apa kerjane, Pak? Sedina 3 juta. Siapa kamu? Aku adalah makhluk yang dikenal simbol dari kejahatan. Pokoknya bisa ngomong. Berarti lah yang dari wayah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pesta Sinema Festival Film Banyumas tahun 2025. Sebuah festival yang diharapkan dapat menjadi tempat berkumpulnya pegiat film dan pecinta sinema. Pada tahun 2025, Pesta Sinema Festival Film Banyumas memasuki usia yang ketiga dengan cakupan peserta yang lebih luas, yaitu seluruh karya film dari wilayah Jawa Tengah. Selain menjadi ajang kompetisi, festival ini juga menghadirkan ruang apresiasi, edukasi, dan kolaborasi bagi sinias muda, pelajar, mahasiswa, dan komunitas film. Barangkali Intan lolos, Intan bisa kuliah gratis. Kamu yakin beasiswa itu sulit? Cuma ingin cerita tentang anakku. Mungkin dia berpikir aku nggak sayang sama dia. Melalui PSFFB 2025 diharapkan muncul talenta baru di bidang perfilman, khususnya di ranah film fiksi dan dokumenter. Kini, kami berkolaborasi dengan program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kami menyatukan visi untuk bersama membangun dan mengembangkan perfilman di Banyumas dan sekitarnya. Kami ingin agar Universitas Muhammadiyah Purwokerto menjadi salah satu rumah tumbuh bagi film di Banyumas. Bersama, kami membuka jejaring seluas-luasnya untuk institusi, komunitas, maupun seluruh pecinta film. Nama saya Alvin Saputra. Namanya Zidan. Saya Natasha Windiemima, biasa dipanggil Asya. Saya Avalini Abdarrahmani Dari Resilience Pictures. Aku dari Dream Cinema SMA Negeri 1 Padamara. dari SMK Negeri 2 Bawangka. Kesan pesannya gila, keren banget. Terus dari film-film yang tadi tayang itu beberapa ada horor gitu. Itu dari soundnya bagus banget dan sinematografinya bagus. Untuk semua film kebanyakan udah bagus semua udah. Kesannya itu sangat menarik banget ya, karena kita ada di sini tuh mengikuti 2 sesi. Yang pertama tuh sesi ada yang workshop, itu kita mengikuti dan menambah ilmu banget. Dan yang kedua itu ada penampilan film-film dari teman-teman yang lain dan juga ada penganugerahan. Di situ aku merasa senang banget karena bisa nambah relasi juga di festival ini. Dan pesan saya ke depannya, semoga festival film Banyumas bisa lebih meriah lagi, bisa ada kategori buat belajar juga, seperti itu. Jadi kesan dan pesan yang pertama ya Kak untuk Festival Film Banyumas, semoga kedepannya semakin maju, berkembang dan terkenal ya, bahkan mendunia. Dan juga kesan saya hari ini mengikuti film Festival Banyumas 2025 itu sangat spektakuler, ternyata acaranya sangat keren, mewah dan juga orang-orangnya ramah banget, panitianya jauh. Kesannya ya? Kesannya jelas pertama sangat excited ya, keren banget karena banyak banget film-film dan karya yang bisa saya nikmati dan saya enjoy di sini. Karena gini, ruang untuk mengapresiasi filmmaker pemula kayak saya ini tentu butuh banget yang namanya wadah ya Kak ya gitu. Makanya dengan adanya Festival Film Banyumas ini di UMP itu membuat ruang untuk berekspresi itu semakin lebih luas dan lebih mudah gitu, karena dekat juga di kota sendiri. Dan kemudian dengan banyaknya film yang disubmit tentu menjadi banyak masukan-masukan dan input bagi kami filmmaker pemula untuk lebih
kembali belajar, bertemu, bersapa di sini, bertukar pikiran juga, dan pokoknya semoga ini bisa sustainable ya sampai ke depan gitu kan. Halo teman-teman, saya Margaret Cira Agustin selaku sutradara film Ngayuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Panitia Festival Film Banyumas 2025 atas kesempatan dan apresiasi yang diberikan. Kami bangga dan semoga Festival Film Banyumas 2025 bisa menjadi motivasi untuk para sinias muda. Terima kasih. Kami mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pegiat film di Jawa Tengah. Tahun ini, kami menerima 134 judul film, terdiri dari 87 film fiksi dan 47 film dokumenter. Pasca acara ini, kami akan mengadakan screening tour ke kampus dan sekolah-sekolah selama bulan Oktober untuk menghadirkan film-film terpilih dari Pesta Sinema Festival Film Banyumas 2025. Kami membuka tangan selebar-lebarnya untuk bersama-sama membangun ekosistem film di Banyumas. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nominasi pemeran terbaik: Slamet Produksi Karut Kaca Film Surakarta, Diam-Diam Aku Ingin Melawan Produksi Moro-Moro Production Isi Surakarta, Rumangsa Produksi Batir Sinema Banyumas, Ngayuh Produksi SMK Tunas Harapan Pati, Palangapa Produksi Broadcast Entertainment X Kultura Film. Pemenangnya adalah Slamet Produksi Gatot Kaca Film Surakarta. Tak kumbah rong wengi kas, engko gek nusul kowe ya Mbah. Nominasi sinematografi terbaik: Ngayuh Produksi SMK Tunas Harapan Pati, Di Balik Frekuensi Produksi Universitas Wahid Hasyim Semarang, Diam-Diam Aku Ingin Melawan Produksi Moro-Moro Production Isi Surakarta, Palangapa Broadcast Entertainment X Kultura Films, Pepak Petualangan 3 Detektif Produksi Sinema Batu Adem Solo. Pemenangnya adalah Ngayuh Produksi SMK Tunas Harapan Pati. Nominasi sutradara terbaik: Muhammad Labib Pratama dalam film Diam-Diam Aku Ingin Melawan Produksi Moro-Moro Production Isi Surakarta, Laurentius Rizky dalam film Vakansi Nestapa Produksi Berkelakar Project Klaten, Lukman Zaki Samhari dalam film Slamet Produksi Karut Kaca Film Surakarta, Ahmad Rezi Fahlevi dalam film Subuh Miracle at Dawn Produksi Noise Film Surakarta, Imam Syafi'i dalam film GND Produksi Saudara Film Klaten. Pemenangnya adalah Muhammad Labib Pratama dalam film Diam-Diam Aku Ingin Melawan Produksi Moro-Moro Production Isi Surakarta. Udah, nurut saja sama bapak. Nominasi kategori cerita terbaik: GND Produksi Saudara Film Klaten, Musuh Abadi Produksi Ranger di Kendal, Vakansi Nestapa Produksi Berkelakar Project Klaten, Slamet Produksi Karut Kaca Film Surakarta, Subuh Miracle at Dawn Produksi Noise Film Surakarta. Pemenangnya adalah Subuh Miracle at Dawn Produksi Noise Film Surakarta. Nominasi film terbaik: Ngayuh Produksi SMK Tunas Harapan Pati, Slamet Produksi Gatot Kaca Film Surakarta, Subuh Miracle at Dawn Produksi Noise Film Surakarta, GND Produksi Saudara Film Klaten,
Di Balik Frekuensi, produksi Universitas Wahid Hasim Semarang. Pemenangnya adalah Slamet, produksi Kanal Kaca Film Surakarta. Berarti lah ya mung kari nunggu wayahku to iki. Nominasi film dokumenter terbaik: Bendera Solawat, produksi SMK Al-Fatah Banjarnegara. Sang Rasa, produksi Nyak Film Magelang. House of Lengger, produksi Resilience Pictures Purbalingga. Bisikan Gerbang, produksi Fra Production Jatilawang. Pemenangnya adalah House of Lengger, produksi Resilience Pictures Purbalingga. Inspirasi daripada aktivitas para petani zaman dahulu yang dikaitkan dengan mitologi kesuburan. Juara lomba fotografi kategori umum. Juara ketiga, Taufik Cahyanto dengan judul Selayang Pandang Banyumas. Juara 2, Chandra Muslimin Nata dengan judul Ziarah Makam Leluhur. Juara 1, Rahman dengan judul Bukit Kendali Sada. Jalan terus. Nah, ini kursinya. Bentar ya. Siap. 1, 2, 3. Happy anniversary sayang. Oh, makasih sayang. Wow, surprise. Thank you, makasih sayang. Silahkan Kak, mau pesen apa? Saya pesen cappuccino-nya 2, sama roti bakarnya 1 ya Mbak. Oke. Ditunggu ya Kak. Cindy, Iya Pak. kamu kalau kerja itu jangan ngomong. Ya? Maaf Pak. Wow. Hani, aku boleh tanya sesuatu nggak sama kamu? Boleh dong. Mau tanya apa? Jujur, kamu itu lebih suka aku kerja atau di rumah? Jujur aku lebih suka kamu mengurus rumah. Tapi aku tahu karena kamu anak yang gak bisa diem ya. Jadi kamu boleh kerja.
Asalkan kamu jangan kerja sama orang lain. Aku pengen kamu punya usaha sendiri di rumah. Jadi kamu bisa mengurus rumah sambil kerja juga. Kalau misalkan kamu mau nyanyi atau ngeband, sama aku aja di band Serendipity kita. Jadi seminggu yang lalu aku itu iseng aja ikut audisi pencarian bakat nyanyi pop lewat email. Baru aja kemarin aku dapat pos kalau aku dapat undangan untuk pergi ke Jakarta. Terus kamu percaya aja dengan isi pos itu? Sekar, zaman sekarang itu banyak sekali modus penipuan di mana-mana. Enggak Hani, ini beneran dari stasiun televisi swasta. Baru aja aku dapat balasan emailnya. Nih kalau kamu gak percaya. Selamat saudari Sekar Atma Wijaya. Anda lolos audisi pencarian bakat penyanyi pop tahun 2023. Tuh kan Hani, beneran kan? Tetap aja aku nggak ngizinin sayang. Capung, kamu seneng kan aku ajak main ke sini? Kita ngapain ke sini, Monik? Bukannya kamu harus ke sekolah hari ini? Hari ini aku absen dulu dari pelajaran Bu Widya. Lagian juga aku males tiap pelajaran fisika. Si Davina pasti selalu minta dicontekin. Kalau enggak, dia bakal suruh Afdan sama Ben buat ngambil uang jajan aku. Emang Bu Widya tahu kalau hari ini kamu izin? Tahu dong, kan aku udah WA Bu Widya dari semalam. Jadi daripada uang yang dipakai sama Davina in the Gang, mending kita jajan di sini deh. Silakan Kak. Makasih ya Mbak. Capung, ini buat kamu. Capung, lihat deh bentuk cappuccino ini. Bannya ini sebenarnya mau gambar apa sih? Bentuk daun? Bukan. Bentuk love? Juga bukan. Mungkin banyak gambar abstrak kali. Pung, tapi kok di kamu bentuknya love? Apa kamu lagi jatuh cinta hari ini? Cie, malu-malu. Cindy, kamu kalau jalan itu yang fokus, jangan mainan handphone. Kenapa? Sin, tunggu, sini kamu. Cindy, Bapak perhatiin kamu dari tadi. Hari ini kerja nggak fokus, sering lamun, mainan handphone lagi. Cerita aja sama Bapak, ada apa? Hah? Sudah 1 minggu yang lalu, ibu saya di rumah sakit, Pak. Dan hari ini, saya harus bayar biaya administrasinya. Karena besok pagi, ibu saya harus operasi batu ginjal. Loh, emang kamu nggak pakai asuransi kesehatan? Hah? Sini,
Tolong dong bantuin aku tuh di meja nomor 8, ada tamu yang baru datang. Oh iya, Pi, bentar. Saya permisi dulu, Pak. Iya. Cindy, kamu nggak Permisi, Pak. Aku tetap aja nggak ngizinin kamu. Ya udah, kalau kamu nggak bisa LDR sama aku, gimana kalau kita ke Jakartanya bareng? Aku nggak mungkin meninggalkan serendipity band kita di Pemalang sekarang. Ya udah, kalau gitu aku aja yang ke Jakarta. Biar kamu fokus ngurusin band serendipity kita di Pemalang. Kamu ke Jakarta sendirian? Enggak. Aku nggak ngizinin kamu pergi ke Jakarta sendirian. Apa aku ke Jakartanya sama Fani ya, Han? Kebetulan Fani tahun ini lulus. Aku ajakin dia daftar kuliah di Jakarta. Katanya sih dia ada rencana mau lanjut. Itu juga nggak aku izinin. Ya? Kenapa, Hani? Kamu itu aneh ya, Mas. Katanya aku ke Jakarta sendirian nggak boleh. Aku ngajakin Fani juga nggak boleh. Karena kalian sama-sama perempuan sekarang. Pung, lihat deh cup yang ada di meja 2 itu. Gak tahu malu ya berantem di tempat umum kayak gini. Kalau orang udah punya pasangan, hidupnya penuh dengan drama, Mami. Sok tahu kamu, Pung. Emang kamu punya pasangan? Apa kita pulang aja ya, Pung? Tapi di rumah cuma ada Biwar. Apa kalau belum jam 12 malam belum pulang? Mama juga sibuk arisan sama teman-teman sosialitanya. Sabar, Monik. Papa, Mama, kan cari duit buat Monik. Iya, Pung. Tapi Papa hari libur aja masih kerja. Mama tiap hari selalu sibuk keluar rumah. Permisi, Pak. Cindy, gimana sih? Saya boleh ngomong sesuatu ke Bapak nggak? Boleh. Mau ngomong apa? Silakan. Saya boleh minjem duit nggak, Pak? Emang kenapa kalau kita sama-sama perempuan? Kamu belum pernah pergi ke Jakarta sama Fani. Kalau misalkan kamu pergi ke Jakarta sama Fani, nanti kamu akan tinggal cukup lama di sana. Dan nantinya kita akan jarang ketemu. Lalu gimana menurut kamu solusi yang tepat biar aku tetap ke Jakarta? Aku nggak mau hidup kayak gini terus. Tempat tinggal masih ngekos, dan pendapatan kamu juga nggak nentu. Kamu masih ada tempat tinggal, kamu masih bisa makan tiap hari. Kamu minta mereka masih aku kasih, kurang apa lagi? Iya, Mas, tapi seenggaknya kita itu harus berusaha. Seenggaknya kalau kita bisa terkenal di Jakarta, kita bisa punya rumah sendiri, kita bisa punya mobil mewah, dan kita bisa punya banyak duit. Sekarang aku harus nurutin apa kata kamu gitu. Kita di sini-sini aja, nggak akan ada kemajuan. Sekarang cukup. Kayaknya kita harus pergi dari sini deh sebelum kita kena amukan 2 orang kapal itu. Kamu kopinya nggak diminum? Aku minum ya. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Jaga diri kamu baik-baik. Aku bayar dulu ke kasir.
Pokoknya aku nggak ngizinin kamu pergi ke Jakarta. Satria, kamu itu egois. Kamu keterlaluan. Kamu nggak malu apa diliatin banyak orang? Sekar. Tunggu. Iya, aku minta maaf. Sekar, aku nggak bisa jauh dari kamu, Sekar. Jadi kamu ngizinin aku pergi ke Jakarta? Enggak sayang, tapi aku... Udah, mulai sekarang aku mau kita pisah. Aku akan tetap pergi ke Jakarta. Dan kamu nggak bisa atur-atur hidup aku lagi. Sekar, tunggu Sekar. Sekar, dengerin dulu penjelasan aku, Sekar. Cindy, kamu mau pinjam berapa sama bapak? Saya mau pinjem 10 juta, Pak. Bayarnya dari gaji saya aja, Pak. Jadi setiap bulannya gaji saya dipotong 20%. Cindy, gak mungkin lah bapak memotong gaji kamu setiap bulan. Ya? Cindy, semua biaya rumah sakit ibu kamu bakal bapak tanggung semua sampai ibu kamu pulang ke rumah sehat. Asalkan kamu mau menemani bapak 2 malam saja. Sayang. Makasih atas tawaran Bapak. Hari ini juga saya resign dari pekerjaan ini. Iya, Lin. Kakak baru selesai kerja. Ini kakak OTW ke situ ya, untuk bayar operasi ibu.
Gue bayar cicilan lu udah berapa hari nih. Janji lu hari ini lunas ya. Gue nggak mau tahu, pokoknya hari ini kudu lunas. Kalau enggak, keluarga lu, aset lu hilang semua. Paham? Bangun, siang. Lihat no, matahari udah tinggi. Buru bangun. Siram tanaman. Saben hari kerjanya makan tidur doang. Pokoknya ibu pulang dari pasar semua harus udah beres. Selamat pagi, Sans Lover. Lagi pada di mana nih? Di jalan? Di rumah? Pokoknya dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol sama produser di film Laba-Laba Sobek loh. Kayaknya gak usah kelamaan lagi kali ya. Rumah udah beres belum? Kemana aja? Sip. Bu. Apaan? Bagi duit dong. Duit apaan? Buat investasi nih. Lihat Bu, orang-orang pada bisa beli mobil. Mana coba ibu lihat? Oh iya. Mau duit berapa? 200 aja sih Bu, buat pemulaan. Langsung transfer ke rekeningku aja ya Bu. Boleh. Udah tuh. Nah, sip. Gencarkan gerakan cerdas keuangan. Halo Sobat San FM, apa kabar nih? Dan semua pasti. Hari ini kita ditemani oleh Om Jo. Om Jo ini adalah seorang sutradara besar loh. Jam terbangnya juga udah tinggi nih. Halo Om Jo. Halo Mas Yuda. Apa kabar Om Jo? Aku menang. Bu, Apa sih? Lagi produksi film lihat deh, aku nih. menang. Iya. Aku menang $100. Wih, gede banget. Oh alah, udah selesai Pak. $100 tuh berapa ya? Apa tuh Om? Nanti nonton aja ya. Geser kanan lagi Pak. Nah, tahan. Geser kiri Pak. Nah, cakep tuh Pak. Sip. Wah, itu duitmu ditabung loh. Jangan buat belanja terus. Santai aja Bu. Gak usah mikirin duit mah ada. Nggak klik-klik, duit masuk deh. Iya, ibu tahu, Wak. Tapi kan Tuh, ada yang ngomong deh Bu. Permisi Mas, ini ada paket. Oh iya Mas, makasih ya Mas. Oke. Minta tolong mainin itu dong radionya. Nah, Bu, nanti sekalian ya kalau ada orang, aku minta tolong buat diambil dulu. Soalnya aku mau mandi, mau main nih. beli apa lagi kamu?
Beli motor lah. Selama 1 jam ke depan, saya akan menyampaikan informasi aktual Lo apa ini? dan luar. Lo kok nggak bisa? Pak Anda. Akan membahas soal trading bodong loh. Seperti yang lagi rame banget tadi malam. Hari ini kita ditemani oleh Mas Fahmi. Mas Fahmi. Hah, ini nggak mungkin. Ini pasti hoax. Udah sukses ya. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Mas Fahmi. Selamat pagi Mas Yoga. Langsung aja kali ya. Kasus trading yang semalam itu sebenarnya gimana sih Mas? Trading yang lagi rame itu ya, dari informasi yang aku baca sih, ternyata trading itu trading bodong. Dan kabarnya sekarang udah diblokir sama pemerintah tuh. Gak mungkin. Terus buat trader yang uangnya belum ditarik gimana? Gak pasti mungkin. Ya mau gak mau harus ikhlas sih uangnya hilang. Jadi trading bodong itu gimana Mas? Kita ambil kasus yang lagi gede aja ya. Nih, makan. Sekarang siapa yang membayar cicilan? Ibu. Duit dari mana? Motor sama mesin cuci siapa yang membayar? Coba. Pokoknya ibu gak mau ikut campur ya. Serah mau bayar pakai apa, mau pakai duit siapa. Itu bukan urusan ibu lagi. Pokoknya ibu pulang dari pasar semua sudah beres. Nah, dapat.
Aku menang. Iya, aku tahu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan Pekan Film Banyumas yang merupakan edisi tambahan dari 5 episode yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Hari ini kita berada di salah satu kampus yang menjadi pendukung acara Festival Film Banyumas, yaitu di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Bersama saya seorang dosen yang menjadi idola mahasiswa UMP, namanya Mas aja ya. Boleh. Mas Nelsa, kemudian satu lagi Mas juga. Mas juga. Mas Mus. Mas Lutfi Yusuf atau biasa dipanggil Mas Ucup yang merupakan ketua UKM Sun Cinema, yang juga UKM Sun Cinema ini menjadi salah satu kelompok pendukung terselenggaranya acara Festival Film Banyumas tahun 2025. Halo Mas Nelsa, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Edo, apa kabarnya? Baik. Masya Mas Ucup, Allah. apa kabar Mas Ucup? Alhamdulillah baik-baik. Oke. Mas Nelsa di sini Ya. ngajar apa Mas Nelsa? Untuk saat ini desain komunikasi visual itu udah 2 angkatan, 2 tahun, 2024-2025. Alhamdulillah diamanahi untuk mengajar semester 1 di gambar bentuk, di semester 3 fotografi aplikatif 2 bertahap. Yang di semester 2-nya dulu fotografi aplikatif 1. Oke. Jadi kalau bersinggungannya dengan anak-anak film tuh di mana, Mas? Disinggung Pak saya, Pak. Jadi untuk di desain komunikasi visual sendiri, fotografi sama videografi kan ranah untuk mengembangkan potensi mereka dalam memvisualisasikan komunikasi desainnya. Dalam arti apa namanya Pak? Di dunia digital sekarang kan desain untuk mereka promosi, walaupun mereka seorang freelancer ataupun mereka seorang karyawan staf di graphic designer atau art illustrator, melihat potensi-potensi sekarang itu menjadi content creator itu juga hal yang sangat penting untuk membranding personal mereka ataupun membranding usaha mereka. Nah dari situ videografi juga ada di desain komunikasi visual untuk menaungi hal itu, dan fotografi juga sebagai landasan dasarnya gitu. Karena sebelumnya saya juga di DKV, saya bukan linear DKV. Saya dari jurusan seni media rekam, prodi televisi dan film. Oke. Kalau Mas Ucup sebetulnya bukan di DKV ya? Bukan Pak, Saya dari teknik informatika. Teknik informatika. Oke, tapi ada di bikin UKM? Iya, saya ikut UKM Sun Cinema. Bukan yang bikin ya? Oh bukan Pak. Bukan. Itu udah berapa tahun sih? Tahun ini masuk 3 tahun Pak. Kegiatannya yang rutin apa aja tuh Mas Ucup? Jadi untuk program kerja Sun Cinema sendiri itu ada pertama pelatihan dulu Pak. Itu pelatihan mengenai penulisan skenario, terus editing, pengambilan gambar, manajemen kru kayak gitu dan lain-lain. Terus juga namanya UKM perfilm ya Pak, pasti bikin film gitu. Banyak sih Pak, lain-lain juga. Termasuk yang kita tonton bareng-bareng Iya, tadi ya? termasuk itu. Itu tentang apa sih Mas? Itu tentang ini, anak muda yang nyoba investasi tapi kalah. Itu terinspirasi dari Binomo Pak. Oke. Oh yang rambutnya menceng itu ya dulu ya? Iya. Teman baikku berarti Binomo. Teman baikku. Lanjut. Harusnya jadi episode pertama loh biar menginspirasi yang selanjutnya nggak kaku-kaku kayak yang kemarin ya. Aduh sayangnya teman-teman di UMP ini baru saja selesai melangsungkan UTS. Jadi acaranya baru bisa dilaksanakan hari ini. Betul. Ya gitu Pak, akhirnya apa ya, itu kan banyak cicilan tuh Pak. Tapi aplikasinya keblokir jadi nggak ada uang masuk lagi, cicilannya mangkrak gitu. Nggak ada yang bayar. Itu terinspirasi dari kisah nyata Mas Ucup atau? Mungkin ya Pak. Mungkin. Gitu Pak. Apa banyak ya teman-teman yang terlibat kayak gitu, mahasiswa gitu?
Saya kurang tahu sih Pak. Tapi kan dulu lagi itu ya Pak, marak-maraknya kasusnya Binomo itu yang bodong-bodong. Betul. Mas Ucup boleh cerita proses produksinya seperti apa film itu? Proses produksinya itu persiapan kurang lebih kita ada 1 bulan Pak, dari praproduksi kita bikin skenario dulu, terus nyari lokasi, terus manajemen krunya. Itu krunya waktu itu kurang lebih ada 30 kalau nggak salah. Ya salah satunya itu Mas Nabil, itu DOP-nya itu keren. Ya jadi panggilan gambarannya itu Mas Nabil itu. Terus ada reki gitu, kita nyoba di tempat nyari aktor juga. Itu nyarinya juga lumayan susah Pak, nyari aktor yang mau gratis. Iya pasti itu di lokal itu. Iya. Untuk waktu syutingnya sendiri kita sehari Pak, dari pagi sampai malam. Untuk editing kurang lebih 1 minggu Pak. Cuma 1 hari ya syutingnya itu ya? Syutingnya 1 hari. Karena emang anggaran kita nggak terlalu banyak, jadi kita menyesuaikan gitu Pak. Seperti biasa, kalau produksi film mahasiswa pasti begitu. Syutingnya dipaksakan di push 1 hari gitu, karena kameranya rental. Tapi hasilnya oke lah. Mas Nelsa, di DKV banyak nggak sih mahasiswa yang tertarik untuk ikut kegiatan film, terus juga ikut bergabung ke UKM semacam Sun Cinema ini, Mas? Alhamdulillah yang jelas pasti ada, dan terbukti salah satu tadi DOP-nya dari Mas Ucup Jumirin, siapa tadi? Lutfi Ucup. Lutfi Yusuf, yaitu Nabil, dia angkatan 2024 dari Prodi DKV sebagai DOP film Lost. Dan untuk angkatan 2025 melihat dari ketertarikan ikut lomba dalam acara kemarin di Festival Film Banyumas, antusiasnya sangat menarik. Ada beberapa mahasiswa yang juga arahnya suka untuk menggali di ranah sinema, film pendek ataupun film-film yang sifatnya tidak konvensional, kayak film eksperimen di Reels atau film di sekarang kan sering nonton film drama Cina. Nah, itu kan Sering, film, Pak. tapi Iya, tayangannya seru itu, Pak. Benar. story. Iya benar Pak. Short, betul kan? Bikin kecanduan Pak. Iya, bikin kecanduan karena itu ada pola kita yang scroll next. Seperti itu, Pak. Jadi sebagai informasi, kemarin Mas Ucup juga mengikuti festival film Banyumas, teman-temannya juga. Itu salah satu filmnya mendapatkan nominasi untuk apa ya? Nominasi nggak sih? Oh, enggak ada. Nominasi apa? Produk yang terbaik. Enggak ya? Apa ya Pak? Enggak kayaknya Pak, enggak masuk nominasinya. Dimasukkan aja dulu berita ini nggak apa ya? Aman ya? Paling kacau ini. Jadi Mas Ucup dan teman-temannya juga kemarin sudah mengirimkan salah satu film mereka ke Festival Film Banyumas. Mungkin masih belum beruntung ya Mas Ucup. Dan juga mau ditayangkan di Satelit TV, tetapi karena banyak adegan suicidal gitu, sama adegan yang tidak boleh ditayangkan di televisi, jadi sampai saat ini mungkin tidak akan ditayangkan kayak gitu. Ditayangkan mungkin di komunitas kayak gitu. Tadi ceritanya seperti itu ya proses produksinya. Kendalanya apa sih Mas Ucup? Untuk kendalanya sendiri itu warganya sih Pak. Warga sekitar itu bikin suara lumayan berisik. Itu waktu itu lagi benerin seng Pak. Doang. Itu kan lumayan bikin noise gitu. Kendalanya kurang lebih itu sih Pak. Untuk yang lain-lain overall aman sih Pak. Di Sun Cinema sendiri kegiatan yang rutin itu apa aja sih Mas? Untuk saat ini pelatihan sih Pak. Pelatihan terus. Kita juga beberapa kali ngundang pemateri dari luar terkait produksi film yang memang pernah langsung di industri gitu Pak. Ini
Mungkin dalam waktu 1 minggu depan akan ada pelatihan lagi dan terbuka buat umum. Ini kita ngundang produser film, Pak. Oke. Jadi buat adik-adik yang masih sekolah di SMK dan jurusannya DKV, di UMP ini ada prodi DKV yang salah satunya dosennya yang tampan ini. Kalau di DKV sendiri berarti memungkinkan ya mereka yang senang-senang film tuh bisa mengembangkan dirinya di sini. Insya Allah. Tapi lebih fokusnya itu videografi dalam lanskap untuk mengembangkan ekspertis mereka dalam tadi ilmu komunikasi visual, terutama kalau di skillnya psikomotoriknya mereka kan ke ilustrasi dan graphic design. Tapi wadah-wadah kayak fotografi, videografi itu untuk melengkapi atau untuk mengembangkan perluasan dari mereka memahami tentang media dan budaya yang saat ini sedang terjadi. Seperti kemarin itu acara Festival Film Banyumas itu kan alhamdulillah antusiasnya tinggi. Mereka juga dapat inspirasi karena mendesain atau membuat komunikasi visual tidak harus dari mencari foto, gambar, tapi bisa dari cerita, bisa dari narasi ataupun karya-karya sinema. Karena kita membangun sesuatu tuh literasi itu bisa dari mana-mana lah. Oke. Kalau Festival Film Banyumas sendiri ya, kemarin 2025 kan diadakan di Auditorium Ukhuwah Islamiyah, bersama dengan DKV UMP ya. Kira-kira ke depan mau seperti apa tuh Mas? Ke depan insya Allah kita karena kemarin kita berkolaborasi itu sebagai wadah untuk teman-teman menimba ataupun mencari pengetahuan baru, mencari referensi baru, dan untuk memberi wadah yang senang untuk ke arah video, tidak dalam mengerucut arus film atau sinema. Tapi harapannya tadi, kalau kemarin emang tujuannya seperti itu ya, kalau bisa berkelanjutan untuk tetap menjadikan tempat aktivitas-aktivitas mahasiswa dan teman-teman para pegiat seni untuk berapresiasi melalui karya-karya mereka. Oke, penutup nih Mas Ucup, ada closing statement seperti apa Mas Ucup? Oke. Untuk teman-teman mahasiswa ataupun siswa atau siapapun yang memang minat di dunia film, jangan takut untuk nyoba, karena emang kebanyakan itu yang saya tahu belajar sendiri atau tidak. Terus buat mahasiswa UMP join Sun Cinema. Gitu. Promo ya. Promo UKM. Boleh, Pak? Iya, boleh. Promo buat SMK juga boleh. Promo buat SMK juga boleh. Mas Nelsa? Oh iya. Ya. Dari Prodi DKV, Desain Komunikasi Visual Universitas Muhammadiyah Purwokerto, di sini segala bentuk komunikasi visual. Karena film sendiri juga bentuk komunikasi visual. Dulu kan eranya era bisu. Sebelum muncul teks ataupun audio, film juga bergerak melalui komunikasi visual. Walaupun sudah ada teks pun juga ada visual yang memberikan satu tanda yang bisa kita tangkap sebagai satu bahasa. Intinya semua kegiatan yang membuat literasi mahasiswa, teman-teman desain komunikasi visual, Prodi DKV insya Allah sama-sama kita berkembang, support, dan segala bentuk kolaborasi seperti dengan Festival Film Banyumas, insya Allah kita kalau bisa terus berkelanjutan seperti itu. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nelsa, Mas Ucup. Kita semoga bisa ketemu lagi di Festival Film Banyumas tahun 2026. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.